Ya itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kalau kita melihat pendapat dari masyarakat atau mungkin ketika berita ini sudah viral dan diberikan komentar lah dari masyarakat sosial media atau netizen memang beragam ya pandangannya. Ada yang mendukung karena ada kesempatan ini buat yang tidak terlalu tinggi bisa daftar menjadi taruna dan taruni. Tapi ada juga yang nyinyir atau juga mengkritik mengenai ini kenapa ya kebijakan tiba-tiba direvisi, apakah untuk mengakomodir kelompok tertentu. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Psikiater saya yang sudah bersama saya di Apa Kabar Indonesia malam, Dr. Danardi. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya. Selain itu saya juga sudah melihat dan tersambung di sini mulai dari Majen Purnawirawan Sutioso, Bang Yos. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Khairul Fahmi sebagai pengamat militer kita, dan juga saya sudah melihat ini Mas Bapak Arwani Tomafi, anggota Komisi 1 DPR kita dari P3. Yang sebentar lagi akan saya sapa, tapi mungkin saya ke Bang Yos terlebih dahulu ya. Bang Yos, boleh dong diberikan komentar. Kira-kira menurut Bang Yos sendiri setuju tidak dengan kebijakan revisi dari Panglima TNI mengenai tinggi badan? Nanti saya akan tanya kepada Bang Yos, tapi karena sedikit ada komunikasi terhambat dengan beliau, mungkin saya ke pengamat militer kita terlebih dahulu ya. Ada berbagai macam pandangan di sini, Mas Khairul Fahmi, bahwa tinggi badan yang diturunkan syaratnya untuk pria dan juga laki-laki. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tanggapannya bagaimana? Ya, saya mungkin termasuk yang tidak mempermasalahkan persoalan. Artinya bagi saya kebijakan penyesuaian ya di badan dan usia itu cukup fair dan positif lah ya. Dengan begini akan ada lebih banyak peluang ya, bagi anak-anak muda kita untuk mendaftar jadi prajurit, menjadi taruna. Saya ingin garis bawahi mendaftar. Artinya mendaftar ini kan untuk mengikuti seleksi, belum tentu lulus. Tapi dengan ruang yang lebih longgar untuk para anak-anak muda kita ini bisa mendaftar dengan syarat tinggi badan 160, kemudian syarat usia 17 tahun 9 bulan. Ini kan artinya akan lebih membuka peluang ya. Okay. Dengan begitu yang usianya belum memenuhi 18 tahun ya masih bisa. Oke. Ditahan dulu Mas Khairul Fahmi. Sekarang saya tanya kepada Bang Yos di sini. Bang Yos, kalau dari Bang Yos sendiri kira-kira setuju nggak dengan revisi kebijakan tinggi badan? Kalau saya ya menilai kebijakan Panglima TNI itu positive thinking saja lah. Gitu. Rumusannya itu makin banyak yang mendaftar, maka kemungkinan mendapatkan yang terbaik itu makin tinggi. Gitu. Tinggi 160 cm ya, dari 163. Zaman saya juga 160 kok minimalnya gitu. Jadi sama sekali tidak ada pengaruhnya ini dengan kualitas gitu ya. Syarat yang tinggi minimal 160 itu juga rata-rata orang Indonesia juga segitu kok gitu. Nah, yang perlu diketahui masyarakat bahwa untuk tes taruna itu ada 3 aspek yang digali. Ya. Yang pertama tes kesehatan. Maka kesehatan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu diperiksa habis luar dalam. Ya, lah itu termasuk keseimbangan antara tinggi badannya dan berat badannya. Oke, Bang Yos. Bang Yos masih tersambung bersama dengan saya? Wah, ternyata sedikit terputus lagi ya komunikasi saya. Saya ke Dr. Danardi. Dokter, saya memang sedikit kesulitan ya ketika riset mengenai hal ini. Tidak terlalu banyak jurnal atau artikel yang membahas mengenai relevansi tinggi badan dalam proses rekrutmen kemiliteran. Tapi sempat saya membaca satu artikel karena ini mengerujuk kepada ketika Perang Dunia yang pertama, ketika tinggi badan ini sangat menjadi tolak ukur kepiawaian seorang tentara. Sebenarnya secara fisik dan juga skill ada pengaruh tidak sih, Dok? Kalau dikatakan itu fungsi, saya kira tentara ini kan macam-macam ya. Mau yang darat, mau yang laut, mau yang udara, ataupun darat pun juga mau yang tempur, mau yang intel.
tentu sebenarnya sesuai kebutuhan, bisa berbeda-beda. Katakanlah bahwa kalau untuk penyamaran justru malah yang tidak mirip seperti berbadan tentara barangkali yang lebih pas. Atau juga saya pernah melihat di kapal selam itu bahwa kalau berbadan besar nggak bisa masuk ke kapal selam, artinya bahwa memang harus berbadan kecil. Atau juga kebetulan saya sehari-hari bertugas di Lakespra yang bisa memeriksa seorang calon pilot. Untuk pilot itu bukan tinggi badan, tetapi adalah panjang kaki. Panjang kaki itu penting karena untuk menginjak pedal, menginjak rudder sama rem. Itu kaki, telapak kaki sampai ke pantat itu minimal 100 cm. Artinya bahwa kalau tidak berbicara tinggi badan, tetapi kalau antara telapak kaki sampai ke pantat itu kurang dari 100 meter, maka dia akan kesulitan ketika nanti mengendalikan pesawat untuk menginjak rudder atau brake. Jadi di sini tentunya untuk TNI AU juga tidak semua jadi pilot, tapi kalau untuk pilot itu harus ada persyaratan mengenai panjang kaki. Oke, kalau misalnya sekarang saya sebelum ke Bang Yos, saya tanya lagi kepada Mas Khairul Fahmi, ada berbagai macam pandangan ya terkait syarat tinggi badan yang diturunkan. Karena ada beberapa pihak yang malah begini, kalau melihat tentara-tentara Amerika yang tinggi-tinggi dan kemudian tentara Indonesia yang cenderung lebih pendek dibandingkan tentara Amerika, ngerasa kurang powerful begitu. Bahkan ada keinginan justru cari dong yang tinggi-tinggi biar nggak kalah dengan tentara-tentara di benua Eropa. Bagaimana menurut pendapat Mas Khairul Fahmi? Ya, ini pertama yang diubah ini kan syarat mendaftar, ya. Bukan syarat bukan berarti dia tinggi badannya 160 pasti diterima, kan gitu. Tentu ada berbagai aspek lain yang yang juga ikut dinilai ya, dan itu juga signifikan gitu. Jadi bukan hanya persyaratan tinggi badan, itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Renardi bahwa tidak semua fungsi itu membutuhkan persyaratan tinggi badan, ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konsep perang di masa depan, perang kita kan sudah bergerak lebih maju ya, lebih modern, tidak lagi banyak menggunakan proses perang konvensional, lebih banyak menggunakan perangkat artificial intelligence, sehingga ini kan sudah tinggi badan tidak terlalu relevan. Dan kalau itu dikaitkan dengan postur ya, postur juga kalau itu yang penting itu kan seperhatian dengan ininya ya, posturnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tinggi ya. Kalau tinggi kita cuma dapat gagah berwibawa gitu, tapi secara kompetensi kan belum tentu juga. Tetap harus dilatih seperti itu. Baik, ditahan dulu Mas Khairul Fahmi karena agak sedikit terganggu juga komunikasi saya dengan Mas Khairul Fahmi. Saya tanyakan lagi kepada Bang Yos. Bang Yos, sebenarnya ketika Bang Yos bertugas ke beberapa negara, bertemu dengan tentara dari negara lain, ada tidak sih mungkin dari tentara kita yang punya rasa minder ketika yang lain kok tingginya ini mungkin di atas 170 hingga 180 cm. Sementara rata tentara Indonesia mungkin beragamnya ada 160, 165. Bagaimana Bang Yos? Itu tinggi itu nggak ada sama sekali masalah itu. Orang-orang Barat juga ngerti orang-orang Asia itu tinggi. Saya sendiri kan 165 ya, dari syarat minimal 160. Dan nggak ada kaitannya apa-apa. Aku pernah latihan airborne di Inggris, saya pernah berlatih dengan tentara Amerika di Fort Bragg, nggak ada masalah sama sekali soal tinggi itu. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan skill, dengan dan sebagainya lah. Contoh yang konkret ya, mengenai fisik itu ya tinggi ya. Sekarang Maradona ya, legendaris sepak bola itu kan sangat tidak ideal untuk pemain sepak bola. Tapi skillnya main kan sangat tinggi. Mike Tyson, masa kelas berat tingginya kayak begitu. Nyatanya dia melegenda kan, pukulannya dahsyat sekali. Itu contoh-contoh. Teman saya itu satu angkatan tinggi sekali, waktu letnan pun sudah dipanggil perwira tinggi karena tinggi banget kan. Itu justru mobilitasnya gitu. Baik, sedikit terputus ya. Sesaat lagi saya mau tanya kepada Dr. Danardi karena sekiranya pasti bisa menjawab. Baru saya buka ini dalam sebuah situs,
Judulnya saja ini sudah menarik. Menebak kepribadian seseorang berdasarkan tinggi badan. Kalau yang pendek ini sekitar 145 ternyata dianggap lebih suka melakukan sesuatu dengan sendiri, ibaratnya lebih pendiam. Sementara 170 dikatakan suka dengan tantangan hidup. Sebenarnya ada relevansi tidak sih dokter tinggi badan dengan kecakapan, kepribadian dan lain-lain. Sehingga untuk militer kayaknya kita ngambil aman yang tinggi-tinggi saja. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.